Halo guys, kembali lagi bersama aku Yulia di Yam Yam Channel Let's Learn and Exploring. Di video sebelumnya aku membahas tentang viralnya video pembulian yang dilakukan sekelompok pemuda terhadap anak yang berusia 12 tahun yang bernama Rizal. Dan kabar baiknya guys, alhamdulillah banget, akhirnya Rizal mendapatkan bantuan berupa sembako, sepeda baru, sampai beasiswa. Namun, tidak semua kasus pembulian berakhir bahagia seperti kasus Rizal ini. Untuk itu, di video kali ini aku akan mengupas 6 kasus bullying yang berakhir tragis. Yang pertama, kasus Bethany Thompson. Tragis. Mungkin hanya kata itu yang dapat mewakili kisah Bethany Thompson. Gadis yang berusia 11 tahun ini divonis menderita kanker atau tumor otak semenjak dia berusia 3 tahun. Bisa terbayangkan guys, gadis sekecil itu harus berjuang menghadapi penyakit kanker dengan menjalani perawatan radiasi dan operasi. Akhirnya pada 2008 Bethany dinyatakan bebas dari penyakit kanker. Tapi ternyata pengobatan yang selama ini ia jalani mengubah wajahnya menjadi tidak simetris. Hingga terkesan wajahnya itu seperti bengkok. Dan hal ini juga yang menyebabkan Bethany dibully oleh teman-teman sekolahnya. Sampai-sampai Bethany tidak punya teman satupun di sekolahnya. Dan akhirnya Bethany memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak ibunya. Sebenarnya Bethany ini sudah sering bercerita kepada ibunya tentang keadaannya di sekolah. Tapi ibunya nggak nyangka bahwa keadaannya bisa separah ini. Dan ibunya juga nggak nyangka mengapa Bethany bisa nekat melakukan hal seperti itu. Ternyata ejekan yang selama ini Bethany terima lebih kejam dari kanker yang ia derita. Sampai Bethany tidak mampu memperjuangkan hidupnya seperti ia dulu di meja operasi. 2. Kasus Angel Green. Pada usia 14 tahun, Angel Green menerima penindasan-penindasan dari teman-temannya. Itu dikarenakan tubuh Angel yang besar dan freckles atau bintik-bintik yang berada di sekujur wajahnya. Pembulian terhadap Angel semakin menjadi ketika ayahnya dipenjara dikarenakan melakukan kekerasan seksual terhadap Angel. Akhirnya, Angel memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di halte dekat sekolahnya. Angel sengaja mempertontonkan aksinya di hadapan murid satu sekolahnya dengan tujuan agar mereka sadar bahwa tindakan pembulian yang mereka lakukan terhadap Angel membuat Angel mengambil keputusan seperti itu. Menurut kalian, apa yang dirasakan pembuli Angel pada saat melihat Angel gantung diri? Sebelum bunuh diri, Angel meninggalkan surat yang berisi semua penderitaan-penderitaan Angel. Dan di akhir surat, ia menegaskan bahwa bulilah yang telah membunuhku dan carilah keadilan. 3. Ashley Cardona. Lagi dan lagi guys, gadis yang berusia 12 tahun menjadi sasaran bullying dikarenakan alasan fisik. Ashley ini memiliki badan yang tinggi dan besar dan memiliki bekas luka di area wajahnya. Hal inilah yang menyebabkan teman sekelas Ashley memanggilnya dengan julukan Gorilla Scarface guys. Seminggu sebelum Ashley memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Ashley sempat mengunggah postingan terakhirnya dengan caption I'm just not okay atau aku tidak merasa baik-baik saja. Mengapa aku membahas tentang Ashley ini guys? Karena di Indonesia kasus ini marak terjadi. Banyak orang-orang yang menjuluki temannya dengan kata-kata yang tidak pantas, seperti si gendut, si hitam, kayak gitu. Tapi emang sih sepertinya kocak gitu ya, ketika kita memanggil tuh anjir gak apa-apalah, bercanda doang gitu. Tapi kalian gak mikir apa yang dirasakan orang yang menjadi objeknya. Bisa saja hal yang kalian sebutkan tadi bisa menyakiti perasaan orang lain. 4. Audrey Pot. Gadis yang berusia 15 tahun ini harus merasakan kejamnya bully yang dilakukan teman-temannya. Semuanya berawal ketika 3 teman Audrey menjebak Audrey dengan cara memberikan minuman beralkohol sampai Audrey tidak sadar. Dan saat Audrey tidak sadar, Audrey diperkosa secara bergiliran. Dan setelah memperkosa Audrey, ketiga temannya ini masih sempat untuk memfoto kegiatan mereka dan menyebarkannya ke teman-teman satu sekolahan mereka. Tapi bukannya support dan empati yang didapat oleh Audrey, tapi Audrey malah menerima bullying dari teman-teman sekolahnya. Karena depresi dan rasa malunya, Audrey memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kalian bisa bayangkan guys, bagaikan jatuh tertimpa tangga.
naudzubillah min dzalik ini mah ya. Kita setelah mendapatkan musibah bukannya mendapat support, bukan mendapatkan empati, tapi malah dibully. Aku nggak habis pikir sama teman-temannya Audrey. Apa mereka nggak punya hati? Apa mereka nggak punya otak? Tega-teganya orang yang lagi kena musibah malah dibully. Dan aku berharap semoga Audrey di atas sana sudah tenang dan mendapatkan kebahagiaannya, guys. 5. Carlos Vigil, remaja yang tinggal di Valencia, Amerika Serikat, yang bernama Carlos Vigil, mendapat ejekan selama 3 tahun oleh teman-temannya, dikarenakan dia berjerawat, memakai kacamata, dan bahkan dia dibilang gay, guys. Pada 13 Juli, Carlos merasa sudah tidak tahan lagi atas bully yang telah ia terima. Dan kemudian Carlos memutuskan untuk bunuh diri. Dan Carlos masih sempat meminta maaf kepada orang-orang yang telah membulinya. Dia mengatakan bahwa dia minta maaf karena tidak bisa dicintai orang lain dan mencintai orang lain. Dan salah satu kutipan suratnya seperti ini, guys. Teman-teman di sekolah benar, saya seorang pecundang, aneh, homo, dan tidak dapat diterima orang lain. Saya minta maaf karena tidak mampu membuat seseorang bahagia. Aku bebas sekarang. 6. Jade Stringer. Jade Stringer adalah gadis yang berusia 14 tahun yang dikenal sebagai gadis yang cantik, pintar, dan aktif, guys. Jade juga aktif mengkampanyekan gerakan anti-bullying. Tapi karena kecantikan dan aktivitas Jade, ada beberapa temannya yang tidak suka terhadap Jade. Jade terus-menerus diteror, sampai akhirnya Jade tidak tahan lagi, dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ternyata memang masih banyak orang yang membuli karena iri. Aku merasa orang-orang ini nggak mampu, karena mereka merasa iri dengan Jade, tapi melawan itu dengan cara membuli Jade, bukan dengan prestasi mereka. Itu jelas-jelas pengecut banget menurut aku. Itu dia, guys, 6 kasus bullying yang berakhir dengan tragis. Kesimpulannya, bullying akan selalu menyisakan trauma dan gak mudah untuk menyembuhkan luka itu. Gak sama kayak putus cinta, bisa diobati dengan cara mencari pengganti. Tapi jika kamu menjadi korban bullying, kamu harus mampu bangkit dan berdiri lagi. Buktikan kepada semua orang yang membuli kamu bahwa kamu itu kuat, kamu bisa, dan kamu lebih berarti dari apa yang mereka bilang. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian punya cerita, pengalaman, atau kalian memang lagi dibully, kalian boleh banget komentar di bawah. Dan aku dengan senang hati untuk membalas komentar-komentar kalian. Dan terima kasih untuk kalian yang udah tonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!